Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rudi Susanto, Master Hukum Islam, Master Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan tak terlupa kepada teman-teman yang berbahagia. Saya di sini mewakili dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Ilham dengan NPM 2121020198. Selanjutnya Ilham Khofari dan NPM 2121020199, dan saya sendiri Imam Maulana Iksan dan NPM 21210200. Dan yang terakhir yaitu Ira Andini Asril dan NPM 2121020202 akan menampilkan sebuah makalah dengan berjudul Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. A. Latar belakang berdirinya Dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan khalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Selain menjadi khalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifahan pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdullah bin As-Saffah. B. Para Khalifah Bani Abbasiyah. Sejarah Islam berisi nama-nama yang membantu penyebaran agama ini di dunia. Nama-nama ini jugalah yang membantu peradaban Islam menjadi salah satu yang terbesar. Salah satunya adalah Daulah Abbasiyah yang kadang disebut Abbasids. Dikutip dari tulisan prestasi Abbasiyah dalam bidang peradaban dari Haja Betty Megawati MAG, dinasti ini memiliki 37 khalifah. Dinasti Abbasiyah memerintah pada era Anno Hijriyah 132 sampai 656 atau Anno Domini 750 sampai 1258. Namanya diambil dari salah satu nama paman Nabi Muhammad SAW yang paling muda. C. Kejayaan dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah selama masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode yang pertama 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode yang kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 1055 Masehi sampai 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Tentunya kemunduran Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan sifat dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Perang Sabih Musabah berlangsung selama beberapa periode. Tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Serangan bangsa Mongol jatuh Baghdad pada 1258 Masehi. Tentara Mongol yang
berkekuatan sekitar 200.000, Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya menghadap tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. B. Peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam literatur sejarah Islam, Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam, baik dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Kemajuan peradaban ini menghadirkan Baghdad sebagai kota para intelektual. Tidak hanya orang Arab yang hadir, bangsa Eropa, Persia, Cina, India, serta Afrika turut hadir mengisi atmosfer pengetahuan di sini. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah inilah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Pada masa ini banyak sekali bermunculan intelektual muslim, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tatanan kehidupannya dengan baik, hingga dikenal sebagai negeri masyhur dan makmur. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas. Masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha kaum buruh, dan para petani. Sedangkan kelompok khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, para bangsawan, dan petugas-petugas negara. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut. Terlihat dari banyaknya buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan lahirnya para kaum intelektual. Kesimpulannya, berkaitan dengan latar belakang Bani Abbasiyah tidak terlepas dari berbagai masalah yang mewarnai pemerintahan Bani Umayyah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah atau Sunni, kelompok Muslim Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah, yaitu pendiri Bani Umayyah, dan keturunannya. Upaya pengokohan dinasti Abbasiyah setelah terjadi ledakan revolusi. Pertama, Bani Abbasiyah mengangkat seorang khalifah. Kedua, untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka menghabisi Bani Umayyah, melenyapkan sekte-sekte yang menyimpang dan melenyapkan tokoh-tokoh seperti Abu Salamah al-Khilal, Abdullah bin Ali, Abu Muslim al-Khurasani. Ketiga, kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur menutup pengokohan pemerintahannya dengan membangun ibu kota. Dia ingin menjatuhkan ibu kota tersebut dari pengaruh negara-negara lain. Awalnya ibu kota di Damaskus, kemudian ibu kota dipindah di Baghdad. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.